Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bunda? Pagi ini sehat Bunda? Sehat. Nanda apa kabarnya? Sehat Bunda. Baiklah Bunda, sebelumnya terima kasih Bunda atas waktu yang Bunda berikan kepada saya di sela-sela kesibukan Bunda sebagai kepala sekolah ya Bunda ya. Iya. Baiklah Bunda, di sini izinkan saya untuk menjelaskan maksud saya Bunda ya. Nah, tujuan saya datang ke sini menemui Bunda untuk menyelesaikan Bunda tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Bengkulu Utara Bunda, terutama untuk menyelesaikan modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bun. Nah, jadi mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bun kepada Bunda. Boleh ya Bun ya? Insya Allah. Ya Bun, mungkin seperti yang kita ketahui ya Bun, Bunda kan salah satu kepala sekolah senior nih Bun di Bengkulu Utara, dan Bunda sudah memimpin beberapa sekolah di Bengkulu Utara ya Bun ya. Tentu saja Bunda mengalami atau menghadapi berbagai macam tantangan, masalah-masalah seperti itu ya Bun ya. Nah, jadi yang ingin ditanyakan Bun, bagaimana Bunda sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral Bun? Ya, betul sekali. Ya, Bun. Tantangan guru pada masa sekarang itu terutama memang permasalahan siswa terutama. Iya Bun. Maka di sini Bunda sangat senang dengan hanya guru penggerak ini membicarakan masalah bagaimana mengidentifikasi ya yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Iya. Ya. Dimana yang dimaksud dengan dilema etika ini, kalau Bunda nggak salah ya, Iya Bun. ada suatu permasalahan anak terutama. Iya. Ya, itu tidak menutup kemungkinan terjadi juga kepada guru. Iya. Permasalahan mereka kedua belah pihak, kalau kita lihat dan kita identifikasi, mereka itu sebenarnya sama-sama benar. Sama-sama benar ya Bun ya. Tapi tidak akan ada masalah kalau itu benar, maka perlu kita selesaikan. Iya. Kemudian yang satunya lagi itu bujukan moral. Nah, disinilah pengambilan keputusan yang satu benar, satu salah. Makanya dari awal Bunda katakan, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri, kita melibatkan ya, komponen-komponen di sekolah. Sehingga nanti dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau bisa simpulkan di sini ada dilema etika itu ada satu kasus yang sama-sama benar seperti Iya, itu ya Bun ya. mereka sama-sama benar. Sama-sama benar seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya bujukan moral itu ada yang satu benar, ada yang satu salah. Iya. Seperti itu ya Bun ya. Iya. Oke, baik Bun. Terima kasih. Selanjutnya Bun, selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bunda pimpin, tentunya terutama untuk kasus-kasus tadi yang memiliki kepentingan yang sama atau termasuk tadi dilema etika tadi Bun. Nah, yang dilema etika, Iya, Bun. yang dia Sama-sama yang benar. sama-sama benar. Iya, Ya. sama benar Bun. Tentu saja dalam memutuskan ini yang paling berat. Iya Bun. Yang dia sama-sama benar. Tetapi tentu saja kalau sama benar tidak mungkin ini kasus ini terjadi. Maka kita dengan pintar-pintarnya kita, ya, Bunda beserta keluarga besar SMP 47 itu, guru BK, wali murid, wali kelas, ya, orang tua, itu diidentifikasi permasalahannya. Iya. Ya, baik si A di mana, si B di mana. Maka kita identifikasi satu persatu, nanti akan ada titik temunya. Iya. Di antara mereka pasti ada titik yang mereka atau ada kesalahan walaupun kecil. Jadi pada waktu itulah kita identifikasi permasalahannya,
kita pelajari satu persatu. Setelah kita identifikasi, kita musyawarah untuk mengambil keputusan supaya nanti jangan salah satu siswa itu merasa dia dirugikan, ya, sehingga nanti ya kita ambil keputusan yang tepat. Oke, jadi Bunda mengambil keputusan dengan cara yang pertama mengidentifikasi ya, Betul. ya, mengidentifikasi masalah, terus bermusyawarah, terus terakhir itu baru menyelesaikan masalahnya. Iya, Seperti betul. itu ya, Bun. Iya, ya? iya, Oke. betul. Kita ke pertanyaan berikutnya ya, Bun Iya, ya. Selama ini, Bun, apalah saja langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah, terutama tadi dilema etika tadi, Bun? Iya, yang sama-sama benar. Iya, Tadi kan sama-sama benar. Dia sama-sama benar. Iya. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini dari awal Bunda ngomongkan bahwa yang paling sulit menyelesaikan masalah itu mereka sama-sama merasa benar. Jadi Iya. kita harus hati-hati itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Yang pertama, kita memanggil kedua belah pihak Iya. yang bermasalah. Bukan anaknya saja, tetapi bukan siswanya saja, Iya. tetapi kedua orang tuanya. Diusahakan orang tuanya ikut, ya. Iya. Karena kalau bermasalah kayak gini, ini agak rumit, maka orang tuanya kan harus tahu. Iya, Bun. Nah, kemudian baru kita cari, kita tanya dengan anaknya, kemudian info dari guru BK, wali kelas, termasuk teman-temannya. Kira-kira mencari apa penyebab anak ini bisa terjadi kesalahpahaman. Ini Bunda lebih kesalahpahamannya. Iya, Bun. Nah, kemudian sudah kita temukan kan? Iya. Awal seperti sudah kita catat satu, oh ini tadi seperti ini. Lalu kita itu sudah kita temukan, kita identifikasi misalnya 1, 2, 3, 4 dari yang A, 1, 2, 3, 4 yang B. Maka kita ajak bermusyawarah. Jadi tidak henti-hentinya kami di sekolah itu adanya kerjasama. Ada yang tim yang solid, Iya, Bun. baik itu guru, mapel, wali kelas, orang tua, siswa. Ya, tapi selama ini biasanya kalau sudah kita libatkan, insya Allah nanti ada titik temunya. Iya. Jadi kita adakan, yaitu berdiskusi kita, gimana menurut kamu nak, dengan hati yang lapang. Tentu saja sebelumnya itu kedua orang tuanya kita amankan dulu, jangan nanti sampai, maklumlah anaknya biasanya mengatakan saya benar, Iya. anak yang satu saya benar, padahal mereka itu semuanya benar, semuanya salah. Iya, Bun. Baru kemudian kita cari ya solusinya. Kemudian jangan sampai yang terpenting, jangan ada resiko di kemudian hari, jangan nanti masih berlanjut, kan saya yang benar. Iya. Maka kita hati-hati mencari solusinya, kita tanyakan kedua belah pihak, kita kasihkan pengertian yang akhirnya benar-benar dia menerima keputusan yang melalui musyawarah tadi. Ya, baik, Bun. Nah, jadi langkah-langkah yang Bunda ambil ya, Bun, setelah dicatat di sini. Yang pertama, Bunda memanggil kedua belah pihak. Betul, Ya, termasuk iya. orang tuanya ya. Termasuk orang tuanya tadi. Karena penting itu, sangat Iya. penting. Setelah itu Bunda akan mencari informasi apa sih penyebab terjadinya perselisihan atau kasus ini ya, Bun ya. Betul, iya. Setelah itu sudah diidentifikasi, Bunda akan bermusyawarah Iya. untuk mencari solusi yang terbaik dengan mengecilkan kasus Iya. tersebut ya, Bun ya. Iya, mengerucut ya Mengerucut. kepada permasalahannya apa yang sebenarnya. Iya, Bun, seperti itu. Bun, pertanyaan berikutnya, Bun, dari langkah-langkah yang Bunda sebutkan tadi, Bun, manakah langkah-langkah yang menurut Bunda paling efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, Bun? Maksudnya menyelesaikan menyelesaikannya. Iya, yang paling efektif itu seperti apa, Bun? Yang paling efektif diusahakan kasus tersebut kita selesaikan secepat mungkin. Iya. Bila perlu saat setelah kejadian kasus langsung kita selesaikan. Iya. Diusahakan bila perlu dia belum pulang ke rumah. Iya. Karena nanti kalau pulang ke rumah itu nanti ceritanya sudah lain. Sudah lain Ya. itu ya. Sehingga nanti dengan mereka kita panggil, itulah yang paling ini. Jadi terjadi kasus, kita panggil anaknya, kita libatkan guru BK, Iya. kita libatkan kedua anak tersebut,
ya. Iya, Bu. Biasanya insya Allah selesai itu, dan wali kelas, supaya nanti ya biasanya kita kasih pengertian hasilnya begini, maka insya Allah nanti selesai pada saat setelah itu. Oke, jadi yang paling efektif tadi bekerja sama ya Bun, Iya, dari betul. wali kelas, BK, memanggil anak tersebut sehingga masalahnya terselesaikan. Iya. Seperti itu ya Bun ya. Iya, iya. Oke Bun, pertanyaan berikutnya ya Bun, pertanyaan kelima. Selama Bunda menjadi kepala sekolah, tentu saja banyak hal atau tantangan yang Bunda hadapi ya Bun ya. Betul. Mungkin bisa Bunda ceritakan Bun, tantangan seperti apa yang Bunda hadapi dan bagaimana Bun cara Bunda menyelesaikan tantangan tersebut Bun? Iya, sebenarnya tantangan itu hampir mirip-mirip saja. Iya, Bu. Ya, yang pertama, tantangan pertama itu, Bunda kalau ke sekolah itu yang pertama, Bunda ingin mendisiplinkan dalam segala hal di sekolah. Karena Bunda berprinsip, kunci kesuksesan itu adalah disiplin. Iya Bun. Baik itu anak, guru, semua warga sekolah. Iya. Jadi Bunda membiasakan misalnya gaya hidup disiplin. Ya, Bu. Bagaimana disiplin itu? Berpakaian rapi, bersih, bertanggung jawab terhadap kelasnya, misalnya piket, lingkungan, menempatkan sampah pada tempatnya. Nah, jadi itu kadang-kadang kayaknya anak zaman sekarang memang yang itu yang paling Susah ya Bun ya. susah mendisiplinkan anak. Jadi pertama itu disiplin secara umum. Jadi tantangan yang Bunda hadapi adalah mendisiplinkan ya Bunda ya, Iya. terutama mungkin masalah siswa sekarang. Iya. Jadi tantangannya adalah bagaimana sih mendisiplinkan mereka, seperti Iya. tantangan yang Bunda hadapi ya Bun ya. Iya. Oke, baiklah Bun. Pertanyaan berikutnya Bun, Mm-mm. apakah Bunda sebagai kepala sekolah nih Bun mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, atau Bunda menyelesaikannya secara langsung Bun kasus tersebut Bun? Kalau Bunda tidak menerapkan jadwal, Oh, tidak. karena jadwal. bisa saja satu hari itu permasalahan itu ada 3, bisa saja 1 minggu tidak ada masalah, Iya. ya. Maka Bunda mengusahakan apabila ada permasalahan langsung diusahakan diselesaikan pada saat itu Iya Bun. dengan kerjasama seperti wali kelas, guru, BK dan lain sebagainya. Oke, jadi Ya. tidak ada jadwal ya Bun ya? Tidak ada Jadi jadwal. bisa saja kita ya hari itu tidak ada masalah, Ya. tapi satu hari anak bermasalah sampai 2-3. Ya, biasa saja sebelum selesai di sekolah, kalau memang harus ini kita usahakan selesai di sekolah. Selama ini banyaknya selesai di sekolah. Iya, Sama benar. dikasih pengertian. Tidak ada namanya jadwal, jadi Bunda Tidak. langsung menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan bantuan mungkin wali kelas, BK dan sebagainya. Iya, Jadi betul. anak sudah pulang ke rumah, masalah pun terselesaikan seperti itu ya Bun ya. Betul. Mm-mm. Oke Bun. Pertanyaan berikutnya Bun, adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bunda atau membantu Bunda sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam satu kasus Bun? Ya, tentu saja bukan apakah ada, banyak. Banyak. Tidak mungkin suatu kasus siswa itu bisa Bunda selesaikan Iya. sendiri tanpa tim yang solid, antara lain guru mapel. Ya, Kalau dia kejadiannya pada saat jam pelajaran ini ya ya. jam pelajaran, wali kelas, orang tua daripada siswa di sekolah yang tahu ya tingkah laku seluk-beluk daripada anak. Kemudian ada lagi guru BK yang Ya. mengerti caranya. Nah, kemudian dibantu lagi dengan guru-guru yang Bunda anggap senior yang bisa beri masukan penyelesaian suatu masalah di sekolah. Ya. Kemudian orang tua tentunya kalau memang itu tidak bisa diselesaikan di sekolah, kita libatkan orang tua dan pemuka masyarakat. Tapi alhamdulillah paling ininya kami hanya memanggil kedua orang tua. Sampai saat ini pemuka masyarakat belum ada kami panggil untuk menyelesaikan anak kami. Dan alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah SMP 47 Bengkulu Utara sangat-sangat berterima kasih dengan seluruh warga khususnya yang ada di dalam SMP 47 Bengkulu Utara, yaitu bersama terutama menyelesaikan permasalahan anak-anak kita.
karena kami mengatakan anak itulah adalah anak kami semua. Iya. Ya, kami adalah orang tua. Ya, kedua setelah orang tuamu di rumah. Jadi banyak ya Bun yang membantu saja ya Bun ya, dari wali kelas, Iya, kita libatkan. dari guru mata pelajaran, bahkan tadi Bunda menyebutkan ada pemuka masyarakat Iya. yang akan Bunda libatkan ketika ada mencapai. Iya, yang tidak belum diselesaikan. itu ya Bun ya. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin Bunda, dari semua hal yang telah Bunda sampaikan tadi, adakah pembelajaran bagi Bunda yang Bunda dapatkan ketika Bunda memecahkan suatu masalah, pelajaran bagi Bunda? Adakah? Tentu saja hal yang paling berharga kalau Bunda rasakan sering menyelesaikan masalah itu, pertama usahakan kedua belah pihak dan kita dalam menghadapi masalah itu tenang. Ya. Ketenangan itu nomor satu. Ya, karena apabila tidak tenang, berbicara emosi saja akan mengundang permasalahan lain. Jadi pertama, apabila kita mau menyelesaikan permasalahan anak, maka kita sendiri harus tenang. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, memang adanya dukungan dan bantuan warga sekolah yang udah sebutkan tadi, guru, wali kelas, guru BK yang selalu bekerja sama ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Berarti kita tidak bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri, tidak akan sukses seorang kepala sekolah tanpa dukungan dari warga sekolah. Ya, jadi mungkin bisa disimpulkan di sini pembelajaran yang Bunda ambil dari penyelesaian kasus tadi. Yang pertama, Bunda kalau menyelesaikan masalah maksud berkepala dingin seperti itu. Betul. Ya Bun ya. Ya, harus pertama harus berkepala dingin, terus adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut ya Bunda ya. Oke, baik Bunda, itu tadi pertanyaan terakhir mungkin Bunda. Terima kasih Bunda atas waktunya, sharing pengalaman Bunda. Terima kasih Bunda, sukses terus Bunda. Ya, Bunda akan sukses terus, sukses selalu, guru penggerak ini kan. Ya Bunda, amin. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, pertama-tama saya di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menerima saya di SMP 3 Bengkulu Utara ini Pak. Dan juga saya juga berterima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Sebelumnya baiklah Pak, di sini saya ingin mengutarakan tujuan saya datang ke sini Pak. Tujuannya adalah di mana saya ingin menyelesaikan Pak tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Bengkulu Utara, di mana kami di sini menyelesaikan tugas modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Nah, jadi nanti di sini mungkin saya akan memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh ya Pak, seperti itu ya Pak? Ya, silakan. Oke, baiklah kita mulai Pak. Seperti yang kita ketahui, Bapak merupakan salah satu kepala sekolah senior di Bengkulu Utara Pak, dan Bapak telah mungkin memimpin beberapa sekolah di Bengkulu Utara ini. Nah, tentu saja mungkin Bapak sudah menangani berbagai macam hal atau berbagai macam kasus. Nah, pertama kali yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi antara dilema etika ataupun dilema bukan moral Pak, seperti itu? Ya, pertama menjabat sebagai kepala sekolah, kasus-kasus yang sudah saya temui. Nah, dalam hal untuk berkenaan dengan dilema etika, nah, ini kan ini harus sebagai pemimpin harus hati-hati betul dalam mengambil keputusan. Cara kita
identifikasinya adalah yang pertama secara personil umum. Umpamanya ini ada kasus antara personil kita di sekolah internal. Ini semuanya menurut kacamata kita sama-sama benar. Ya. Ya, satu lagi tadi putusan moral itu ya ini jelas. Nah, bahasanya yang satu salah, yang satu benar. Ya. Nah, cuma supaya ini tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan nanti setelahnya, setelah kasus ini misalnya ada suatu kasus. Jadi yang benar ini kita beri saran untuk tidak menyombongkan diri atau merasa tinggi atau merasa dibela, dan yang salah juga untuk tidak merasa dipersalahkan. Jadi semuanya tetap kita rangkul ya. Yang agak pelik ini, yang agak uniknya sebenarnya menghadapi yang ilmu etika Ya. benar. Jadi harus membutuhkan kehati-hatian dan kita perlu ya karena pengetahuan yang bisa dipercaya untuk dalam hal serasa itu. Oke, Pak Daifah. Berarti kalau bisa menyimpulkan kalau dilema etika itu adalah dilemanya benar lawan benar seperti itu ya Pak ya. Kalau bujukan moral itu adalah mungkin benar lawan salah tadi seperti itu ya Pak ya. Oke, baiklah Pak. Maksudnya Pak, selama ini langkah-langkah atau prosedur apa biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, terutama terhadap dilema etika tadi Pak? Ya. Langkah awal ini umpama ada satu kasus. Awal langkah yang kita lakukan adalah investigasi dulu. Apa sih permasalahan? Apa penyebab dari masalah? Kita gali dulu informasi. Kemudian setelah kita gali informasinya, ya, kita tanya bila perlu dengan orang lain yang mungkin tahu dalam masalah ini. Kemudian ya kita proses dengan cara menuliskan di dalam catatan sekolah-sekolah yang dituliskan. Kemudian buat semacam faktor-faktor yang diperlukan nanti untuk solusinya. Misalnya nanti kita buat solusinya ada kelemahan juga. Ya. Nah, jadi ini juga butuh semacam referensi yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Kemudian harus hati-hatian kita. Kalau kita mengambil keputusan seperti ini nanti apa efeknya belakang? Tapi kalau efeknya tidak terlalu besar ke belakang nanti di kemudian hari, ya, itu yang kita ambil. Dan terakhir bisa kita menyimpulkan bahwa ini solusi yang bisa kita lakukan. Sebab yang dilema etika ini memang perlu hati-hatian kita. Saya kira itu. Baik Pak, jadi kalau bisa disimpulkan di sini ya Pak, langkah awal yang Bapak lakukan adalah yang pertama tadi menginvestigasi penyebabnya ya seperti itu ya Pak ya. Terus itu menanyakan kepada pihak lain mungkin yang tahu tentang permasalahan tersebut seperti itu ya Pak. Itu mencatat melalui catatan atau mencari referensi bagaimana menyelesaikan. Terus tadi Bapak menyebutkan kita harus berhati-hati nih dalam menyelesaikan masalah itu dan mencari solusinya dengan resiko yang paling sedikit. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak, dari langkah-langkah yang kita diskusikan tadi Pak, menurut Bapak manakah langkah-langkah yang paling efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Yang paling efektif dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah tersebut? Ya, sekolah ini adalah suatu bentuk unit organisasi. Ya. Berarti ada kumpulan, Ya. kumpulan orang-orang dalam satu profesi. Nah, kalau sekolah itu namanya tenaga pendidik dan pendidikan. Kalau sekolah ini tidak kerja sendiri, Ya. perlu ya, semacam kolaborasi namanya. Ya. Ya, ada perlu saran-saran dari guru senior, ya, guru junior, nah,
Tapi ya dari penjaga sekolah sekalipun, Ya. walaupun saya bicara efek lagi nanti. Ya. Jadi tidak akan dipersalahkan ke sekolah saja. Ya. Jadi kan ini hasil kolektif kolegial, kolaborasi dari. Kolaborasi, Ya, Pak, jadi ya. itu dimanapun sekolah-sekolah harus mempunyai pemikiran seperti itu dalam mengambil suatu keputusan. Ya, baiklah. Berarti Pak secara garis besar langkah-langkah yang paling efektif itu tadi ya Pak, berkolaborasi ya Pak dengan seluruh warga sekolah, baik itu TU, gurunya, bahkan tadi Nah, saya tambah lagi, bahkan bisa dengan komite sekolah. berarti bisa dengan komite ya Pak ya. Iya, orang tua, siswa. Baiklah, terima kasih Pak. Berikutnya, selama Bapak menjadi kepala sekolah nih Pak ya, tentu banyak hal atau masalah tantangan-tantangan nih Pak ya, yang selama Bapak menjadi kepala sekolah. Mungkin Bapak bisa menceritakan Pak tantangan apa yang menantang bagi Bapak dan mungkin sulit-sulit untuk memecahkannya, atau bagaimana cara Bapak memecahkan masalah tersebut Pak? Ya, seperti ini. Contoh kasus ini kan minta masalah ya, masalah yang real ya. Ya, masalah yang real Pak ya Bapak. Yang pertama, Ya, Pak. namanya dalam rapat saat kenaikan kelas Iya. dengan rapat urusan. Nah, ini kan terjadi semacam diskusi yang alot Iya, karena betul. masing-masing guru mata pelajaran itu mempertahankan argumennya, mempertahankan idenya untuk ya berpendapat. Ya. Ya, itu di dalam membahas atau diskusi masalah ini kan paling itu pasti terjadi di setiap sekolah. Ya, betul. Nah, jadi disinilah kita perlu semacam kebijakan dari sekolah-sekolah gimana sih supaya rapat yang sedang berlangsung itu berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada masalah nantinya. Kan? Sekarang cukup itu saja untuk ini ya. Yang muncul masalah itu ya secara umum ya. Secara umum. Ya, Ya, kalau dari yang sekolah lain, ya Pak ya. kalau yang lain ya kita masih bisa lah Masih bisa Bapak apa sih ya Pak ya? karena tidak terlalu salah. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Atau mungkin Bapak menyelesaikan masalah-masalah tadi pada tidak mundur-mundur waktu ya, langsung Bapak selesaikan? Ya, saya sifatnya tidak mau mengundur waktu. Jadi kalau ada masalah, baik itu peristiwanya di internal sekolah maupun di luar ya cepat segera. Sama dengan api maksud saya. Ya. Api ini kecil, tapi kalau nanti yang nyiramnya besar, ya jadi besar api. Akan menjadi Makanya besar, sebelum ya. ada tukang siram, ya maksudnya ada tukang ngompori, ada yang tukang ngasih minyak, ngasih bumbu-bumbu yang menjelat masalah lebih gaduh, ya kita cepat ambil alih. Ya tidak melulu di internal sekolah, kejadian yang pun di luar cepat kita harus cepat tanggap sebelum yang kecil menjadi lebih besar. Kalau bisa yang besar kita kecilkan, yang lebih kecil kita hilangkan. Jadi tidak ada jadwal ya Pak ya, jadi ketika Bapak ada kasus atau menemukan masalah, jadi Bapak langsung menyelesaikannya agar tadi tidak menjadi besar seperti itu ya Pak ya, permasalahan atau kasusnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak, dari hal yang Bapak sampaikan tadi, dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, ada tidak Pak yang menjadi pelajaran bagi Bapak dalam menyelesaikan masalah? Pelajaran bagi Bapak ada tidak Pak? Ada. Kita yang namanya hidup dengan di sosial masyarakat di pekerjaan dan pasti bertemu dengan orang-orang banyak. Ya. Nah, disinilah yang sering timbul, sering ingat dan sering menjadi semacam pemikiran kita, beban kita untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi ada setelah kita menyelesaikan masalah,
faktor kepuasan itu tidak bisa mutlak akan sangat puas. Iya, betul. Pasti ada beberapa rekan kita yang ya merasa puas dengan keputusan. Terus akhirnya ya dengan kita hubungannya tidak baik, Iya. jauh istilahnya, tidak mau berinteraksi lagi. Kalau berinteraksi ya sangat terpaksa. Jadi yang seperti ini ada lah ya. Nah, kalau saya selaku bergaul di masyarakat paling pantang sekali kalau ketemu rekan kita apa itu di dekat di dekat tangga ataupun di komunitas pekerjaan, ya itu ada rekan yang tidak ramah lah. Iya. Jadi saya pernah sekali. Jadi peristiwa ini yang masih menjadi ingat kita. Inilah faktor yang sebenarnya akan kurang menyenangkan. Ini peristiwa ini kurang menyenangkan yang tidak sering saya temui. Ya, jadi itu. Kalau yang lain saya rasa tidak ada faktornya, cuma sosial saja, ya, karena faktor ketidakpuasan tadi. Faktor ketidakpuasan tadi maka mungkin tidak direndam dengan itu ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing pengalamannya, dan terima kasih juga atas waktu yang diberikan kepada saya. Sukses untuk Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.